Selamat datang di channel Trading for Beta Life. Di video ini coba analisa beberapa saham Barito Group yang terpantau pada perdagangan terakhir kemarin naik lumayan tinggi. Bagaimana potensi saham-saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang di-upload setiap harinya. Di video ini saya kembali akan coba update pergerakan saham BRPT yang pada perdagangan hari Kamis kemarin naik sangat tinggi 17% lebih ke harga 1510. Jadi saat ini BRPT mencoba untuk break resistennya 1500. Dan cara pergerakan bisa kita lihat BRPT sudah berhasil naik di atas resisten kuatnya di 1300. Sekarang berubah menjadi support kuat. Saat ini mencoba untuk break 1400 dan 1500. Kan secara candle memang ini belum terkonfirmasi break. Tapi secara candle bisa kita lihat ini sangat solid kenaikannya. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk kenaikan BRPT, bisa kita lihat asing terpantau masih masuk dengan jumlah sangat besar pada kenaikan 17% ini. Di broker summary juga terpantau ini ada akumulasi besar. Sehingga potensi untuk tren jangka pendek untuk mengetes 1600 masih lumayan besar. Walaupun memang mungkin ada koreksi sementara pada perdagangan hari Senin nanti. Tapi jika ada koreksi pun, maksudnya ini koreksi wajar. Tapi untuk tren saya lihat BRPT masih on track untuk menuju 1600 karena masih ada akumulasi besar. Dan untuk BRPT sebenarnya sudah masuk watchlist kami bareng teman-teman member pada akhir Mei. Dan sudah beberapa kali kami update sebelumnya karena memang cara pergerakan BRPT sudah mulai oke pada saat berhasil break RSI 50 150. Jadi saat ini teman-teman sudah punya apabila saat ini masih hold, maksudnya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Belum ada tanda-tanda patah tren. Teman-teman bisa jadikan 1300 untuk trailing stop terdekat saat ini. Karena sebelumnya ini merupakan resisten kuat. Kedepannya ini akan berubah menjadi support kuat. Sama BRPT terkoreksi tapi masih kuat di atas 1300. Saya lihat secara tren ini belum ada tanda-tanda patah tren atau uptrendnya. Dan masih ada potensi untuk kembali rebound atau naik di atas 1500 kembali. Apabila memang ternyata hari Senin nanti atau hari Selasa nanti terkoreksi kembali di bawah 1500. Tapi selama kuat di atas 1300 saya lihat masih on track untuk ke target terdekat di 1600. Apabila berhasil break, baru target berikutnya sekitar 1800. Yang bisa kita lihat pada akhir tahun 2023 kemarin, BRPT sempat mengetes atau mencapai 1800 dan 1900. Jadi apabila berhasil break, menarik ada potensi untuk mencapai 1800 apabila memang berhasil melewati 1600. Tapi untuk saat ini yang terdekat targetnya di 1600 dulu. Sekarang kita lihat saham cuan. Saham cuan juga secara teknikal saat ini masih uptrend, tapi jika kita perhatikan saat ini masih mencoba untuk naik di atas harga 12.000. Dalam 2 minggu terakhir ini masih gagal naik di atas 12.000, tapi belum sempat turun mengetes support di 11.000. Jadi secara teknikal juga masih oke, masih bergerak uptrend. Dan untuk cuan bisa kita lihat asing juga terpantau 1 minggu terakhir sudah mulai masuk. Di broker summary juga terpantau ini masih ada akumulasi. Sehingga untuk cuan menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Walaupun ternyata masih gagal break 12.000 dan melemah, menurut saya masih oke untuk di hold selama kuat di atas 10.000. Nah selama kuat di atas 10.000 ini juga sama belum ada tanda-tanda patah tren. Apalagi untuk cuan ada satu sentimen positif karena ada rencana untuk stock split. Jadi apabila mengikuti skenario dari PTRO sebelumnya juga sebelum stock split masih terus bergerak naik. Setelah stock split pun masih melanjutkan kenaikan. Setelah itu baru terkoreksi. Jadi untuk cuan saat ini untuk patokan menurut saya pribadi itu 10.000. Selama cuan tidak turun bawah 10.000, untuk tren sebenarnya masih oke, masih layak untuk di hold sampai selesai stock split. Karena potensi untuk break 12.000 menurut saya masih ada dengan target terdekat di 13.000. Dan jika kita lihat sebelumnya cuan sempat mencapai 15.000. Dan saat ini belum ada tanda-tanda patah tren, belum ada tanda-tanda untuk distribusi besar. Jadi cuan masih layak untuk di hold. Sekarang kita lihat PTRO. PTRO saat ini memang mulai terkoreksi karena gagal naik di atas 3.300. Bisa kita perhatikan hari Kamis kemarin masih mencoba untuk bertahan di support MA50 di sekitar 2.910. Jadi hari Rabu turun dalam, hari Kamis mencoba untuk naik di atas 3.000 ini masih gagal. Sehingga candle tidak begitu oke pada perdagangan hari Kamis kemarin. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk PTRO, bisa kita lihat asing masih terus keluar. Di broker summary pun kenaikan 1% lebih ini ternyata ada distribusi. Jadi untuk PTRO harus hati-hati apabila ternyata gagal bertahan di garis EMA 50 sampai maksimal sekitar 2880.
Jadi apabila teman-teman sudah punya saham PTRO, misalnya patokannya di sekitar 2.880 sampai 2.900. Apabila PTRO minggu depan lanjut turun di bawah 2.880 secara pergerakan, ada potensi untuk mulai melemah secara tren. Ada potensi untuk mulai patah tren dan target penurunan di sekitar 2.700. Walaupun memang yang terdekat ada satu support di sekitar 2.800. Tapi potensi apabila gagal bertahan di garis EMA 50, potensi kedepannya akan mulai membentuk lower low dengan target penurunan di 2.700. Dan jika kita lihat garis EMA 150 masih lumayan bawah di sekitar 2.580. Jadi untuk PTRO saya harus hati-hati apabila garis EMA 50 terlewati. Walaupun cara tren jangka menengah masih oke selama masih kuat di atas garis EMA 150. Tapi potensi penurunan lumayan dalam apabila tembus garis EMA 50. Sekarang kita lihat sampai TPA. TPA jika kita lihat secara teknikal juga sebenarnya masih oke. Secara tren ini belum ada tanda-tanda patah tren. Sempat mencoba break 10.500 sampai 10.800, ini gagal. Saat ini sudah turun di bawah zona sekitar 9.800 sampai 10.000. Tapi belum sempat turun mengetes support di 9.000. Dan secara pergerakan jika kita lihat sebenarnya zona 9.800 sampai 10.000 secara candle ini belum terkonfirmasi break. Walaupun sempat mencapai target di zona resisten 10.500 sampai 10.800. Ya, zona ini juga sebenarnya sempat dites, gagal break, kembali melemah. Tapi saat ini bisa kita lihat support terdekat di 9.000, support garis EMA 50 sekitar 8.450. Jadi untuk TPA untuk tren jangka menengah sebenarnya masih oke. Apabila teman-teman belum take profit di sekitar zona ini atau zona 10.500, ini masih bisa di hold. Dan jika kita lihat asing masih terus masuk. Dalam 2 minggu terakhir ini atau 3 minggu terakhir ini asing masih terus masuk akumulasi. Kenaikan 3% lebih ini juga terpantau sebenarnya masih ada sedikit akumulasi. Jadi untuk TPA apabila teman-teman sudah punya masih bisa di hold. Yang ingin coba entry tetap harus wait and see. Apabila nanti minggu depan mencoba naik di atas zona ini masih gagal, saya lihat TPA masih ada potensi untuk kembali melemah ke sekitar 9.000 sampai 8.600. Jadi masih ada potensi kembali ke zona ini. Jadi lebih oke apabila mau entry wait and see dulu. Lebih oke apabila bisa dapat di sekitar 9.000. Dengan target swing di 10.000 sampai 10.800 untuk target swingnya. Dan untuk yang sudah punya masih bisa hold terus selama TPA tidak turun di bawah garis EMA 50. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.